Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahmadina Slaviana, NIM 193141008, Prodi PGMI 6E. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan microteaching tanpa siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1 dengan materi pembelajaran yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Silakan angkat tangan. Baik, Dava, silakan memimpin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti untuk yang namanya Ibu sebut silahkan angkat tangannya dan bilang hadir. Gitu ya. Baik, bisa dimulai. Baik anak-anak, untuk yang pertama Pramudita Alifia, ada Abdullah Ibrahim, ada Anindira Brilianti, ada Yulianto, ada Abdullah Muiz, ada Anindita Vanessa, ada. Baik anak-anak, hari ini lengkap dan masuk semua ya. Pagi-pagi kita harus semangat. Nah, sebelum kita masuki pada materi pembelajaran, ayo kita yel-yel terlebih dahulu ya. Nah, sekarang silahkan semuanya berdiri di tempat duduk masing-masing. Kita akan tepuk fokus. Bagaimana? Sudah berdiri semua? Bisa kita mulai? Baik, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Ayo tetap fokus sikap rapi. Ayo tetap fokus sikap rapi. Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar? Perhatikan gurunya. Sudah bisa semua? Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo tetap fokus sikap rapi. Ayo tetap fokus sikap rapi. Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar saya? Siapa yang mau pintar? Perhatikan gurunya. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan masuki pada materi pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa untuk hari ini? Bagaimana? Ada yang tahu tidak? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar hadis tentang menyayangi anak yatim. Silakan dibuka buku paket Al-Quran Hadis halaman 80 ya. Di situ sudah tertera tentang materi hadis tentang menyayangi anak yatim. Sudah dibuka semua? Baik anak-anak, yang pertama Ibu akan menunjukkan kepada kalian hadis yang terkait dengan menyayangi anak yatim. Nah, sebagaimana ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
An Sahli bin Sa'di radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati fal wusta wa farraja bainahuma. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang mengurus atau mengasuh anak yatim kelak di surga. Begini keadaannya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau pun merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik anak-anak, ada yang tahu isi kandungan dari hadis tersebut apa? Tidak ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa memelihara, mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim merupakan perbuatan yang mulia dan sangat utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Begitu mulia dan utamanya mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim dengan baik dan penuh kasih sayang yang tulus, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Baik anak-anak, bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Sampai sini ada yang mau bertanya terkait dengan materi pembelajaran? Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara memelihara, mengurus, menyantuni, dan menyayangi anak yatim. Nah, caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi anak yatim yang mempunyai harta benda dari orang tuanya, maka harta tersebut harus dijaga dan jangan sampai habis, bahkan harus dikembangkan menjadi lebih banyak. Yang kedua yaitu, apabila anak yatim itu tidak mempunyai apa-apa, maka anak yatim tersebut harus diasuh, dididik, disantuni, dan disayangi sampai dewasa dengan niat lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang ketiga yaitu, anak yatim harus diperlakukan dan dianggap sebagai anak atau saudara sendiri tanpa membeda-bedakannya. Dan yang keempat yaitu, mau mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan dengan niat yang ikhlas. Dan yang terakhir yaitu, selalu menyapa anak yatim dengan sapaan penuh kasih sayang. Nah, itu tadi ya anak-anak, cara memelihara, mengurus, menyantuni, dan menyayangi anak yatim. Anak yatim termasuk ke dalam golongan orang yang dimuliakan. Bahkan Allah menganjurkan hambanya untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, maka dari itu ada beberapa keutamaan menyayangi anak yatim. Arti menyayangi di sini bukan berarti membantu dari segi materi saja, namun juga membantu dari segi moral dan rohaninya. Sebab mereka tetap membutuhkan pengarahan, bimbingan, dan pendidikan yang baik dari orang terdekatnya. Berikut beberapa keutamaan menyayangi anak yatim yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Yang pertama yaitu sangat dekat dengan Rasulullah di surga kelak. Yang kedua yaitu mendapat berkah rumah baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keutamaan yang terakhir yaitu tidak mendapat siksaan di hari kiamat.
Masya Allah sekali ya anak-anak, beberapa keutamaan kita menyayangi anak yatim. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang mau bertanya terkait dengan materi? Bagaimana? Sudah paham semua? Baiklah anak-anak, jika tidak ada yang bertanya, selanjutnya Ibu minta kepada kalian semua untuk membaca serta mengulang-ulang dan menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah nanti untuk yang sudah hafal silahkan maju di depan kelas ya. Baik, Ibu beri waktu kalian 10 menit dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Baiklah anak-anak, bagaimana? Ada yang sudah hafal? Silakan angkat tangannya untuk yang sudah hafal. Baiklah, silakan Ibrahim maju ke depan ya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Baim yang sudah berani maju ke depan. Ayo anak-anak, beri tepukan yang meriah untuk Mas Baim yang sudah berani maju ke depan. Untuk yang belum maju, nanti silakan maju pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian ya. Nah, nanti silakan dikerjakan buku paket Al-Quran Hadis halaman 80 untuk yang poin A dan poin B ya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencocokkannya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah belajar hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, hadis tentang menyayangi anak yatim ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Adapun hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'li bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati fal wusta wa farraja bainahuma. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut artinya yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang mengurus atau mengasuh anak yatim kelak di surga. Begini keadaannya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan beliau pun meregangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun isi dari kandungan hadis tersebut yaitu hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa memelihara, mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim merupakan perbuatan mulia dan sangat utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, selain begitu mulianya kita ketika kita mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim, ada beberapa keutamaan ketika kita menyayangi anak yatim yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu keutamaan yang pertama yaitu sangat dekat dengan Rasulullah di surga kelak. Keutamaan yang kedua yaitu mendapat berkah rumah baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan yang terakhir yaitu tidak mendapat siksaan di hari kiamat. Nah, itu tadi anak-anak kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ada atau tidak? Baik, tidak ada ya. Ibu cukupkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa kafaratul majelis bersama-sama. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan
jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap semangat dalam belajar ya. Baik, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya teman-teman, praktek micro teaching dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.